Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di cerita horor. Dan di kali ini kita membawakan cerita dari seorang dukun beranak yang dahulunya dia menganut ajaran sesat dan dia hobi sekali dengan ilmu-ilmu hitam, guys. Dan beberapa kelakuannya yang tidak bisa dimaafkan. Dan kita langsung aja simak ceritanya seperti apa. Karena arwah dari dukun beranak ini gentayangan di desa itu, guys. Mau tak mau, suka gak suka, hal goib berada di sekitar kita. Cerita horor segera dimulai. Oke guys, cerita ini dimulai ketika dukun beranak yang bernama Basari Jem itu sedang sekaratul maut, guys. Dan di situ pun sudah banyak tetangga yang menungguin Basari Jem. Dan salah satu tetangga berteriak, "Astagfirullahaladzim!" Dan beberapa orang yang ada di situ menutup hidungnya karena di rumah Mbak Sarjem itu tercium bau yang sangat busuk sekali, guys. Dan beberapa tetangganya bilang, "Istighfar, Mbak, istighfar." Dan kulitnya pun mulai menghitam, guys. Dibarengi dengan mulutnya yang terbuka. Namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya itu. Dan bau pun begitu menyengat di dalam gubuk itu yang berasal dari tubuh Mbak Sari yang sedang sakaratul maut. "Gimana ini, Kiai?" tanya seorang warga kepada sosok pintar yang ada di desanya itu, guys. Dan sang Kiai pun menjawab, "Bantu saya dengan doa." Dan Kiai itu pun mulai merapal beberapa doa sambil tangannya mencekram wajah keriput Mbah Sarjem. Napasnya pun tercekat merasakan panasnya tubuh Mbah Sarjem. Spontan Kiai melepaskan cengkramannya. "Ya Allah, astagfirullahaladzim!" teriak beberapa orang kaget melihat tubuh tua Mbah Sarjem itu tiba-tiba terbalik. Dan beberapa orang takut dan mundur menatap tak percaya pemandangan mengerikan di depan mereka. Wanita tua itu membalikkan tubuhnya dan merangkak dengan tubuh yang terbalik. Sungguh amat mengerikan sekali dan sehingga membuat beberapa tetangga lari ketakutan, guys. Dan Yai pun menahan napasnya saat Mbah Sarjem melihatnya dengan bola mata yang membulat. Dan Yai pun ketakutan ketika wanita tua itu matanya berputar-putar layaknya burung hantu. Dan Pak Yai pun segera merapal doa di dalam hati dan mempercayakan semua ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Kiai pun membimbing beberapa orang yang tersisa menguatkan hati karena sosok dalam diri Mbah Sarjem begitu kuat. Dan Pak Yai pun di situ sudah gak tahan, guys. Pak Yai pun mual
menahan rasa gejolak dan menahan rasa dari energi yang berada di dalam tubuh Mbak Sarijem. Satu wanita merasa mual yang sangat-sangat ramah. Wanita itu diizinkan keluar oleh Kiai sehingga di dalam gubuk ini hanya menyisakan 6 orang termasuk Mbak Sarijem. 3 diantaranya adalah laki-laki dan mereka disuruh Bapak Kiai untuk tidak berhenti berdoa. Kalau tidak mampu, pejamkan mata kalian. Mereka pun mengangguk dan menurut apa kata perintah Kiai itu. Tubuh mereka pun begitu menggigil, namun jika dibiarkan, siapa lagi yang akan mengurusi kematian wanita tua itu? Hidupnya sudah sendirian sejak lama dan hanya tetangganya yang ia punya. Dan selang 10 menit, mereka gencar melantunkan doa-doa yang dikeluarkan dari mulut mereka. Tubuh Mbak Sarijem pun melemas dan tengkurap di atas lantai dan Kiai pun berjongkok. Ingin melihat keadaannya dan tak disangka Mbak Sarijem pun melotot ke arah Kiai. Matanya berubah menjadi putih semua dan Kiai dengan sigap kembali mencekram kepala Mbak Sarijem yang penuh dengan uban itu, guys. Dan selang beberapa menit, tiba-tiba Mbak Sarijem berteriak, "Semuanya akan celaka!" Dan 4 orang lainnya berkedip ngeri dan melihat lidah hitam Mbak Sarijem terjulur keluar, guys. Berniat menjilati wajah Kiai. Namun dengan cepat pula Kiai menahan dengan mengikat sorban di leher Mbak Sarijem dan tak hentinya Kiai merapal doa-doa yang dia punya, guys. Semakin dia melantunkan banyak doa, semakin panas pula seluruh tubuh Mbak Sarijem. Panas, panas. Mbak Sarijem pun berteriak-teriak berkata panas. Dan suara mengerikan Mbak Sarijem tadi berubah dengan cicitan "Oe, oe." Seorang pria dengan otomatis muntah di tempat dan karena melihat Mbak Sarijem yang baru saja memuntahkan beberapa belatung dalam mulutnya. Pria itu pun angkat tangan dan izin pamit pada semua orang. Dia pun tak sanggup melihat kengerian dari dukun beranak itu. "Tolong!" Mbak Sarijem melonglong dan matanya yang melotot merasakan sakit yang teramat menghantam seluruh tubuhnya, guys. Dimulai dari ujung kakinya hingga kepala. Dan Mbak Sarijem pun telah berpulang dengan kondisi yang sangat mengerikan sekali. Matanya masih melotot meski Kiai berusaha menutup matanya berkali-kali. Dan baunya semakin menyengat dan membuat beberapa orang terpaksa keluar lagi, guys. Dan Kiai itu pun bilang, "Kita harus urus penguburannya dengan cepat. Atau kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi di desa ini." Pria parubaya yang bisa dibilang sosok RT di dusun itu mengangguk dengan rasa takut enggak takut. Kiai mengedarkan pemandangannya ke penjuru ruangan yang tidak luas dan aura gelap pun menyelimuti tempat itu.